seorang pemuda yang sudah memasuki semester akhir kuliahnya. Dia memiliki perilaku yang tidak senonoh, padahal dia seorang muslim. Suatu hari, ayahnya jatuh sakit dan bibinya yang mempunyai akhlak yang baik menjenguk saudaranya tersebut. Ketika bibinya hendak pulang, si pemuda berkata bahwa dia akan mengantarnya pulang. Sehingga mereka berdua menggunakan bus yang sangat berdesakan, lalu sang bibi duduk sedangkan keponakannya berdiri. Ketika sang keponakan berdiri, di belakangnya ada seorang wanita yang cantik, yang mana ia memakai hijab dan tampak dari wajahnya bahwa ia sangat baik dan mempunyai akhlak yang tinggi. Kemudian si pemuda tersebut jahil karena ketika dia membalikkan badannya, dia mendekatinya serta memegangnya. Sontak si wanita tersebut terkejut karena perlakuan tersebut membuat si wanita merasa dilecehkan. Dan ia sangat marah karena baru pertama kali di dalam hidupnya ada seseorang yang melecehkannya dengan cara memegangnya. Lalu wanita tersebut langsung berkata kepadanya, "Takutlah engkau kepada Allah, jangan sembarang memegang orang." Lalu si pemuda tersebut pun langsung merasakan getaran yang sangat dahsyat di dalam hatinya. Dia merasa berdosa serta merasa sangat menyesal karena sudah melecehkannya dengan cara menyentuhnya. Lalu sang bibinya memegangnya dan membisikkannya di telinganya, "Kamu harus bertaubat dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering merugikan orang lain. Dan kamu harus memperbanyak mengucap kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil." Setelah bus tersebut berhenti, maka turunlah ia dan bibinya. Dan ternyata perempuan tersebut juga turun sambil menundukkan kepala. Lalu si pemuda tersebut berkata kepada bibinya, "Pandangan wanita tersebut dan air matanya membuatku bertobat kepada Allah. Dan aku terus beristighfar atas semua kemaksiatan yang telah kuperbuat. Aku berjanji tidak akan melakukan perbuatan hal yang tidak senonoh lagi yang membuat orang lain merasa dirugikan. Dan aku juga berdoa agar dipertemukan dengan perempuan ini atau dengan yang lainnya yang mempunyai akhlak baik. Semoga Allah mengabulkan doa-doaku." Kemudian sambil tersenyum sang bibi pun berkata kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai." وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Bersihkan hatimu dan jadikanlah setiap niat ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doamu bisa dikabulkan. Jika kamu sudah siap untuk menikah, marilah aku akan mencarikan jodoh untukmu agar bisa menjagamu dan menolongmu dalam ketakwaan kepada Allah. Setelah itu, keponakannya kembali ke rumahnya dan bertobat dari setiap maksiat yang sudah diperbuatnya. Ia menjalankan semua perintah-perintah Allah. Lalu setelah ia lulus dan mendapatkan pekerjaan selama 2 tahun, ia pun bertekad untuk menikah. Lalu ia datang ke rumah bibinya agar dicarikan jodoh dan wanita yang pantas untuk dirinya. Lalu sang bibi pun mendapatkan wanita muslimah yang memakai cadar, sehingga si pemuda pun setuju ingin bertemu dengan wanita tersebut. Dan ketika mereka bertemu, si perempuan tersebut berkata kepada si pemuda, "Apakah kau mau mempunyai istri yang memakai cadar?" Pemuda tersebut menjawab bahwa ia sangat mengaguminya dan tidak masalah dengan hal tersebut. Lalu si pemuda tersebut menjawab bahwa ia sangat mengaguminya dan tidak masalah dengan hal tersebut. Lalu si perempuan berkata, "Aku terima pinanganmu, tapi dengan satu syarat. Jangan suruh aku untuk membukakan cadarku dan menunjukkan wajahku kepadamu kecuali setelah akad." Si pemuda pun setuju. Dan ketika mereka sudah menikah, si pemuda pun merasa penasaran ingin segera melihat wajah istrinya. Dan ketika ia melihat wajah istrinya, ia sangat terkejut seakan tidak percaya. Ternyata perempuan tersebut adalah orang yang ada di dalam bus yang sudah pernah ia lecehkan sebelumnya. Lalu istrinya berkata padanya, "Ketika berada di bus, aku berdoa agar engkau mendapatkan hidayah. Karena semenjak kecil, aku selalu berdoa agar tidak ada yang menyentuhku kecuali suamiku. Dan aku pun terkejut ketika bibimu selalu berkunjung ke rumah keluargaku agar aku tidak menikah muda. Dan ternyata jodoh itu tidak kemana." وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.